Kalau belum tahu silsilah istilah itu guling muria itu tadi, menemukan perkutut guling muria itu sangat sulit mas. Jadi harus mendeteksi dari itu. Seperti perkutut yang kita pelihara buat pelangganan kan ada ilmunya, maka diuri-uri. Nah, seperti itu contoh perkutut guling muria kan, perkutut guling muria itu silsilahnya itu istilah itu bukan merupakan suatu katuranggan. Amin saya mas ya. Perkutut guling muria itu sebenarnya pamor keris yang diberikan sama Mbah Mulyo istilahnya, Raden Said ya mas ya. Nah itu kan yang menamakan pamor guling muria itu Mbah Sunan Kalijaga sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi di saat itu Mbah Mulyo itu kan Mbah Sunan Kalijaga itu kan bapaknya membuat keris. Diberikan sama anaknya Mbah Raden Umar Said itu tadi. Nah, dikasih nama pamor guling muria, dan guling itu artinya prihatin mas. Oh gitu. Prihatin. Muria itu diambil dari istilah kata makmur mulia. Jadi benar pitutur Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga itu istilahnya hidup itu penuh pahit dan getir, nanti akan membawa makmur mulia. Nah itu dalam arti guling pahit getir itu tadi itu prihatin. Nah yang namanya orang prihatin itu kan hidupnya sangat berat mas, rekoso istilahnya, puasa tirakat, sangat getir perjalanannya itu. Tapi pada akhirnya nah itu tadi selamat makmur mulya gitu tadi. Mulya di makmur mulya gitu tadi. Nah, silsilahnya perkutut guling muria itu silsilahnya seperti itu. Bukan merupakan keturunan, tapi itu pamor. Ya. Pamor keris. Gitu. Pamor keris dan akhirnya dibuat nama perkutut gitu ya. Nama katuranggan dan akhirnya menjadi kearifan lokal, ngoten gitu. Lokal, ya. Nama katuranggan dari kearifan lokal Kudus ngoten ya. Iya, kearifan Kudus. Nah, akhirnya kan seperti itu ya kan. Juga Mbah Sunan Muria itu dulu kan juga memelihara perkutut. Suaranya kan bagus banget, suaranya kan ciri khasnya kan jengklong tadi. Oh nah, gitu. Klong gitu. Nah, pada gegernya goming perkutut zaman dulu itu dikupas, kebetulan perkutut yang dari Muria itu suaranya bagus-bagus jengol tadi, nah dikatakan di perkutut guling muria karena letaknya di Muria itu tadi ya. Yang pokok inti itu kesimpulannya itu tadi silsilahnya dari guling muria itu yang sejarah ya istilahnya, ngoten nggih. Itu tadi yang mengandung makna itu tadi. Kalau untuk Tangguh Guling Muria, kalau di buku ya Mbah yang saya baca, Tangguh Demak. Demak ya. Ngoten nggih? Ya. Leres nggih. Leres karena Mbah Sunan Kalijaga kan tinggal di Demak waktu itu. Jadi keris itu dari Mbah Sunan Kalijaga diberikan sama anaknya ke Kudus, Mbah Sunan Muria. Nah, sedangkan keris itu tadi ada perjalanannya, itu panjang banget. Silsilahnya keris pamor guling muria itu perjalanannya sangat panjang banget. Dan akhirnya pamor keris itu namanya itu gimana ya? Dipaske ya? Iya, dipaskan. Sama kututnya itu tadi ya? Itu sebelum perkutut itu belum. Gitu. Karena perkutut karena keris guling muria itu suatu ajaran atau wejangan sama Mbah Mulyo sama anaknya Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga itu hidup seperti inilah,
sangat prihatin, yang nantinya akan membawa keselamatan makmur mulya. Dalam arti istilah guling itu prihatin itu tadi, orang prihatin itu kan perjalanan tirakat, puasa, nyawiji sama yang puasa, menyatu sama yang puasa, itu istilahnya itu bergulingan gitulah istilahnya, itu istilahnya seperti itu. Nah, yang nantinya akan membawa berkah itu selamat dunia wal akhirat, selamat dunia selamat akhirat, jadi makmur lan mulya gitu. Oke, yang saya tangkap kan gini, berarti kan itu guling muria itu sebuah keris kan gitu, Ge. Sebuah keris, ya. Dan akhirnya Mbah Sunan Muria itu punya perkutut kan ngoten, Ge. Iya. Waktu itu juga memelihara perkutut. Memelihara perkutut, dan nama guling muria itu juga diberikan pada gitu ya, pada perkutut itu namanya guling muria gitu, apa gimana ya? Nah, saya juga bingung ini. Kok bisa perkutut guling muria, nah gitu loh maksudnya. Berarti kan dari pusakanya itu ya. Ya, jadi penyerahan pusaka guling muria itu letaknya kan waktu itu kan Mbah Sunan Kalijaga kan Mbah Muria itu waktu itu tinggal di Muria. Dulu bukan Muria, belum Muria. Apa namanya, Mbak? Ya, dulu kan selat, ada selatnya mungkin gitu. Itu, dan Muria adalah gunung gitu ya, Mbak ya? Gunung, ya. Dan meletus bukan gitu. Istilahnya dulu bukan desa Guling Muria. Yang Guling Muria, istilah kota Muria itu ke bawah dari pamornya itu tadi, Mas. Oh gitu. Jadi perjalanannya anaknya suruh istilahnya dibejang kan, menyerahkan pusaka keris Guling Muria itu kan istilahnya kan suatu wejangan. Istilah kowe urip kudu wani perih, kudu wani prihatin. Besok bakal makmur mulya. Darah makmur mulya itu istilah selamat dunia wal akhirat. Nah, dia tinggal di sana. Dia ketemu gurunya sama Mbah Sadli gitu. Oh, Mbah Sadli. Ah iya. Hasan Sadli itu. Itu gurunya. Jadi dinamakan daerah situ Muria gitu ya. Muria. Nah, Muria itu diambil dari itu tadi. Istilah pamor kerisnya itu tadi. Tapi kalau ini didebatkan rebutan benar kan nggak ada, tapi kalau ditelusuri keberadaan dari cerita konon orang dulu itu keberadaannya ada 65% kalau kita menelusuri kebenarannya sejarah itu ya kan seperti itu. Jadi guling muria itu ada maknanya. Berarti kan gini, Mbak, dari sejarah berarti sejarah Katuranggan berarti kan karena ada peristiwa itu. Ada peristiwa gitu ya. Silsilahnya tuh ada dari seorang empu maupun orang pepatah dulu itu memberikan Katuranggan itu sangat jitu, Mas. Dan itu diambilkan dari banyak wedaran dan artinya itu banyak-banyak. Jadi nggak asal istilah memberi Katuranggan, matok Katuranggan itu nggak asal-asalan. Semuanya itu ada artinya dan maknanya dan wedarannya itu ada. Sampai sekarang itu diuri-uri dari istilah makna dan artinya itu diuri-uri bener ya. Sampai ketemu. Panjang bener ya pembahasan panjang. Guling Muria ini sendiri ya. Sebenarnya kan masih banyak apa ya Katuranggan yang lain ya. Tapi kan tetap waktunya ini. Perkutut Guling Muria itu jarang diperoleh juga. Apa? Jarang diperoleh dan didapatkan itu jarang banget. Oke. Karena dari versi sekarang ya perkutut dari Gunung Muria itu istilahnya kan banyak yang silangan. Iya. Banyak orang pemerintahan maupun orang yang mengembangkan biak tentang perkutut lokal alam melepaskan di Ratau di Gunung Muria itu banyak.
bersilang. Tapi yang ciri khas guling muria itu istilahnya, nah istilah kita ngomong tentang guling muria itu kan pamor. Dan pamor ulasnya itu ada di perkutut. Nah, sedangkan perkutut dari muria itu istilahnya ulasnya itu, pamornya itu istilahnya ada di gambaran perkutut itu ada juga seperti itu. Jadi untuk ciri fisik ada ya? Ada. Tapi kita membahas apa sejarah atau silsilah dulu, ngoten gitu. Silsilah dulu. Kalau belum tahu silsilah istilah itu guling muria itu tadi, menemukan perkutut guling muria itu sangat sulit, Mas. Benar, Mas. Jadi harus mendeteksi dari itu pusaka guling muria itu tadi, pamornya itu seperti apa. Nah, sedangkan perkutut juga ada pamor, kan pamornya diulas. Ya, ya. Nah, seperti ini dapat perkutut guling muria itu ulasnya itu sama-sama pada di kerisnya itu pamornya. Nah, dikatakan kesimpulannya guling muria suaranya juga sama, klang 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 klang, glung 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 glung, nada iramanya itu sama. Nah, sedangkan ciri khas perkutut guling muria itu mempunyai suara lain daripada yang lain, indahnya. Bagus banget suaranya. Nada iramanya. Itu khas dari Gunung Muria, khas dari Kota Kudus saja, Mas. Oke, itu ya. Untuk silsilah mungkin silsilah. Dari untuk katurangan lain mungkin kalau dibahas itu banyak, tapi kapan-kapan gitu. Ya. Tapi kapan-kapan ngoten, enggak apa-apa ya. Kapan-kapan sambung lagi. Ya, tadi kan Raja Dino, terus Songgo Buwono. Kita kalau mau membahas dari katurangan dari segi ekor itu, mungkin kalau kita bicarakan dari makna arti itu 1 bulan tidak selesai. Benar. Iya. Kapan-kapan kalau sedulur penasaran ya request saja, nanti saya silaturahmi gitu. Ini sedikit mungkin ya bagi teman-teman sedulur untuk membahas sejarah katurangan perkutut, ngoten nggih. Iya. Jadi kalau kita mencari perkutut katurangan, istilahnya yang tepat buat kita, nanti orang itu pasti pada tahu semua. Ya. Dengan sharingnya teman-teman itu nanti pada tahu, asalkan jangan arogan aja, jangan egois, misalkan rebutan, bener. Yang penting itu ngopi bareng, apa pengalamannya atau pengetahuan diuri-uri, dikumpulkan, itu nantinya akan ketemu keberadaan kebenarannya, Mas. Okay. Jadi kalau tentang katurangan itu tadi, pilih yang benar itu memang harus tahu dari silsilahnya katurangan itu tadi. Bukan kita mencari katurangan, tapi kita tahu silsilah katurangan. Itu yang paling sulit sih, Mbak ya. Paling bagi saya itu yang terpenting.